그때가 FA 기간이기도 했었고 보여드려야 되는데 그런 부분에서 할 수 없이 거진 시즌 아웃이었거든요. 근데 구단에다가 부탁을 드렸어요. 제가 몸을 만들 테니까 FA 미루고 싶지가 않다고 제 의견을 따라주셔서 그래 한번 해봐라 하셔갖고 제가 이제 더 재활에 집중해서 경기를 이나 어디 다 신체 부위 부분에서 각도가 정말 중요하긴 하거든요. 근데 제일 초기 재활인 각도부터 미친 듯이 는 것 같아요. 그게 나와야 모든 걸 할 수 있다 보니까 계속 무릎 접어야지 생각을 했던 것 같아요. 왜냐면 이제 여기가 부어 있거든요. 엄청 물도 차 있고 펴져 있는 상태에 있는. Duel maut antara IBK Altos melawan Hyundai Hillstatte hari ini terbilang cukup mendebarkan. Bagaimana tidak, laga yang dilakukan di kandang IBK Altos tersebut akhirnya dimenangkan oleh Hyundai Hillstatte. Kendati demikian, kemenangan Hyundai Hillstatte cukup sulit didapatkan lantaran kuatnya pertahanan IBK Altos di set kedua. Namun set ketiga dan keempat IBK Altos kembali dirujak Hyundai Hillstatte tanpa ampun. Hyundai Hillstatte unggul 3-1 dalam laga bergensi tersebut. Kalah di kandang sendiri membuat IBK Altos diserbu penggemar Korea. IBK Altos disebut tidak pandai menempatkan pemain handalnya yakni Lee So-yang. Dipercaya menjadi libero dalam 3 pertandingan terakhir, Lee So-yang justru kebobolan banyak. Posisi Lee So-yang yang awalnya adalah outside hitter diubah pelatih menjadi libero. Alhasil dari 3 pertandingan terakhir, Lee So-yang hanya mampu membawa 2 kemenangan. Atas kekalahan kali ini penggemar IBK Altos kembali bersuara mengomentari Lee So-yang. Mantan kapten Red Sparks tersebut diminta keluar dari IBK Altos dan ditukar Pyo Sung-ju. Dikutip dari Naver, Lee So-yang ramai dihujat lantaran performanya yang menurun. Teriakan keluarkan Lee So-yang pun menggema di berbagai platform media sosial, "Kembakikan Pyo Sung-ju, bawa pergi Lee So-yang," tulis salah satu netizen Korea. Penukaran di tahun lalu Lee So-yang dengan Pyo Sung-ju dinilai sangat merugikan IBK Altos. Lee So-yang yang dianggap mampu memperkuat IBK Altos malah lebih banyak berada di bangku cadangan. Lee So-yang yang meredup kendati mendapat gaji tertinggi di IBK Altos nampaknya tak mampu mendulang kembali kesuksesan timnya. Berbeda dengan Lee So-yang, Pyo Sung-ju nampak lebih bersinar dan menampilkan aura positif semenjak berada di Red Sparks. Pyo Sung-ju bahkan baru-baru ini kembali menjadi MVP setelah bermain apik melawan Hyundai Hillstatte beberapa minggu lalu. Menurut Pyo, ia tak akan pernah mau berpindah ke lain tim karena telah merasakan bahagia berada di tengah Red Sparks. Satu hal yang tak pernah Pyo rasakan dari tim lain yakni rasa kekeluargaan yang penuh kehangatan saat berada di Red Sparks. Bahkan ia pernah menyebutkan jika Red Sparks tak mengenal senioritas dan diperlakukan sama dengan pemain lapis 2. Pelatih Hwaseong IBK Altos, Kim Ho-cheol, akui masa-masa sulit timnya bahkan menjelang akhir musim Liga Voli Korea 2024 hingga 2025, banyak pemain cedera dan hasil makin amburadul. Misi IBK Altos yang sempat jadi pesaing terdekat Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dalam pengejaran di papan klasemen Liga Voli Korea musim ini, perlahan sirna. Tim yang diperkuat mantan kapten Red Sparks, Lee So-yang, itu semakin terjerembab dalam palung keterpurukan. Rasio menang kalah mereka sudah mencapai minus 13 kali kalah dalam 25 pertandingan sejauh ini. Kemenangan terbaru mereka baru datang saat bersua Gwangju I-Pepper Savings Bank. Nasib menes performa IBK Altos dimulai sejak bermunculannya badai cedera. Terutama setelah Lee So-yang sendiri mengalami cedera bahu lagi. Lee mengalami cedera yang kambuhan dan kesembuhannya belum bisa 100%. Bahkan dalam beberapa pertandingan terakhir, Lee yang berposisi sebagai outside hitter, terpaksa digeser jadi libero. Padahal begitu Lee pindah ke tim baru, dia berlatih sangat keras selama jeda musim panas. Namun hal tak terduga terjadi di KOFO Cup, di mana cedera dia kambuh. Dia harus bermain sebagai libero dulu sampai hari ini dan mungkin bisa kembali ke posisi asli dia di laga selanjutnya, tandasnya. Menggeser Lee sebagai libero rupanya tak cukup membantu IBK Altos yang harus bertumpu pada Yuk So-yong saja. Setter asing dari Cina, Chen Xintong malah harus pulang ke negaranya. Chen yang juga mantan anggota timnas voli putri Cina itu terpaksa pulang karena mengalami cedera yang butuh pemulihan 4-6 minggu.